rekam ya. Pertemuan ini saya rekam, bisa untuk tukar di-share ke teman-teman yang lain ya. Di dalam peserta ini ada beberapa yang merupakan pasien yang sedang dirawat di kita ya, di isolasi ya. Mudah-mudahan nanti bisa mengikuti acara ini dengan baik. Dipersilakan Pak Haji Johan, kita perkenalkan beliau ini sering ke Rumah Sakit Gunung Jati, mungkin beberapa sudah kenal ya. Tapi nanti untuk lebih lengkap silakan Pak Haji memperkenalkan diri ya. Silakan, kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan sehingga kita bisa bertatap muka secara daring. Tanpa izinnya, tanpa restu Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin acara ini bisa digelar. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Dedi yang luar biasa antusias merespon hasil temuan-temuan saya yang memang dilakukan secara ilmiah dan menggunakan pendekatan syariah Islam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan nama saya Johan. Saya adalah peneliti, penulis buku, dan saya dosen ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya akan memaparkan materi tentang psikoterapi spiritual yang di-request oleh Pak Dedi. Baik, karena waktu tidak bisa lama, saya ingin menyampaikan yang inti-intinya saja. Bahwa sejak Agustus, September, Oktober itu saya melakukan serangkaian uji coba penerapan psikoterapi Islam terhadap sejumlah pasien COVID. Teknik pendekatan yang saya lakukan adalah memotivasi pasien agar bisa keluar dari cara berpikir yang negatif ke arah positif. Baik, tentu saja tidak asal berbicara dalam hal materi ketika menjalankan konseling itu. Sebelumnya saya melengkapi diri dengan pengetahuan yang ilmiah dan saya dibimbing langsung oleh seorang ulama yang punya kedalaman ilmu luar biasa. Alhamdulillah dari sekian banyak itu semuanya sembuh. Ada yang bersedia dipublish di YouTube dan ada juga yang sembuh. Dari mereka ada yang sembuh itu ada yang dokter spesialis, dokter umum, perawat, nakes, masyarakat umum, OTG, alhamdulillah sembuh. Sebagaimana saya jelaskan di channel YouTube saya, bahwa penanganan utama pada diri pasien COVID itu sesungguhnya terletak pada pendampingan rohani, pendampingan spiritualnya, dan konstruksi berpikir dalam menghadapi dan menyikapi penyakit ini. Rata-rata yang saya teliti, saudara kita yang kena COVID itu stres berat, pikirannya macam-macam, takut itu ini dan berpikir negatif. Saya memotivasi agar senantiasa berpikir optimis karena Allah sendiri yang menjanjikan bahwa setiap ujian yang diberikan kepada umatnya itu tidak mungkin melebihi kemampuannya. Karena janji Allah itu tidak pernah meleset, pasti benar. Sehingga manakala diberikan terapi ayat-ayat yang sifatnya motivasi itu, pasien akan sadar bahwa sesungguhnya sebagai manusia biasa, makhluk lemah, tidak mungkin punya kekuatan apabila Allah tidak menolongnya. Saya selalu menekankan kepada pasien-pasien yang saya terapi bahwa bersyukurlah saat ini Anda dijaga oleh Allah, dirawat oleh Allah dengan perantara ada dokter, ada nurse,
ada obat-obatan yang cukup, vitamin yang cukup. Tetapi harus dipahami bahwa sakit yang Anda derita sekarang ini eh, adalah sebuah ujian dalam rangka meningkatkan keimanan Anda sendiri. Dan yang punya hak untuk menyembuhkan COVID yang Anda derita sekarang ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka satu-satunya cara setelah ikhtiar secara medis dilakukan adalah berdoa. Berdoa adalah senjata umat Islam. Karena saya menggunakan pendekatan perspektif Islam, maka yang saya bawakan adalah argumentasi-argumentasi yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konstruksi berpikir yang diubah yang tadinya negatif diselipi atau diberikan informasi-informasi edukatif yang sifatnya baik, apalagi isinya adalah Al-Quran, pikiran menjadi tenang, cerah, dan optimisme kembali naik. Nah, ini seiring dengan terapi yang dilakukan, semangat timbul kembali. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya virus corona itu sesungguhnya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu harus diyakini. Yang yang menyerang manusia apabila diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diizinkan tidak akan bisa masuk. Pemahaman kita harus ke sana dulu. Kemudian bagi saudara kita yang terinfeksi atau terpapar virus corona, yakinlah, yakinlah. Selama Bapak Ibu bertobat kepada Allah, kemudian meyakini bahwa firman Allah adalah benar, eh, ada Al-Quran di kepala Bapak Ibu, saya memotivasi terutama yang sedang menjalani penanganan medis karena masih positif, yakinlah bahwa Allah tidak mungkin akan memberikan cobaan melebihi kemampuannya. Dan pasti Allah akan menolong ibu karena ibu, bapak sudah berserah diri. Jangan berpikir ke belakang atau yang negatif. Tidak ada artinya. Ketika berpikir negatif berarti Anda sedang mengobrol dengan setan. Tidak baik itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara imunologi atau ilmu tentang daya tahan tubuh, bahwa sesungguhnya kita punya pasukan pertahanan yang sangat kuat sesungguhnya. Nah, pasukan inilah yang mengusir manakala ada virus yang masuk ke tubuh kita. Manakala sistem pertahanan atau pasukan kita itu kuat, maka bisa memenangkan pertarungan itu. Dan sebagaimana perjalanan hidup seseorang, kalau dia itu sering sakit, katakanlah orang-orang yang di desa sana yang sering kena virus, batuk, pilek, terkena bakteri dan sebagainya, orang-orang desa ini menjadi kebal dan relatif kebanyakan yang kena COVID itu orang-orang kantoran, orang-orang perkotaan. Walaupun dari sisi statistik orang desa juga ada yang kena, hanya jumlahnya relatif eh, tidak terlalu banyak. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Islam bagaimana menawarkan solusi atas penyakit ini? Islam memberikan solusinya. Karena kebanyakan pasien COVID itu panik, stres. Nah, stres itulah menurut Ibnu Sina awal mula penyakit ini menjadi berat, tambah berat. Sikap kita harusnya sebaliknya, lebih bersabar karena kesabaran itu separuh atau berjalan menuju kesembuhan. Nah, ketenangan batin ini hanya bisa diperoleh manakala kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara zikir, ingat kepada Allah. Salah satu bentuk zikir adalah sholat 5 waktu beserta sholat sunnah, sholat tahajud. Nah, itulah cara-cara yang harus dilakukan. Selain itu mengaji dan membaca tentang siroh-siroh yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sedikit menguraikan, mohon maaf bagi pasien, bagi yang masih positif mohon maaf. Jadikan ini sebagai pelajaran. Ini adalah hasil riset saya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berdasarkan riset, eee, teman-teman yang, COVID itu kan menyerang sistem saluran pernapasan ya. Di situ ada batuk, ada sesak ya. Itu sesungguhnya ada kaitan dengan akhlak buruk Bapak Ibu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, "Wa ma asobatum bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asobatum mimma musibah bima kasabat aidikum." Dan musibah yang menimpa kalian itu disebabkan karena buah tangan kamu sendiri. Saya meneliti tentang hubungan antara akhlak buruk dan penyakit. Kebanyakan pasien yang saya terapi dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala sembuh, itu mengakui sebelum sakit punya akhlak buruk, yaitu apa? Jengkel, emosi, marah, kurang syukur nikmat, eee, reaksional reaksioner, sensitif, itu adalah akhlak buruk yang tidak kita sadari terus terjadi setiap hari dan itu adalah sebuah dosa. Sehingga ketika punya cara berpikir yang negatif seperti itu, secara otomatis psikis kita terganggu. Terganggu disebabkan karena apa? Karena ketika pikiran itu buruk, maka kerja jantung menjadi tidak baik. Memompa aliran darah ke seluruh tubuh jauh lebih cepat. Sehingga saraf-saraf menjadi tegang. Ketika tegang, timbullah sakit kepala, pening, dan sebagainya. Nah, ketika kondisi demikian, maka imun pun menjadi turun. Nah, ketika imun turun, maka virus itu akan mudah masuk, melemahkan pasukan pertahanan tubuh kita. Nah, itulah yang mengakibatkan eh, COVID itu masuk ke dalam tubuh Bapak Ibu. Jadi solusinya kembali bahwa ketika memang Allah takdirkan sekarang sakit, maka kita harus banyak menyebut nama Allah, memohon ampun kepada Allah, sebab kita yakini bahwa sakit yang kita derita ini memang karena buah tangan kita sendiri dan Allah mengampuni bagi yang bertobat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti bisa dilihat di buku panduan yang saya bagikan secara gratis di slide maupun di YouTube. Silakan lebih detailnya ada di situ ya Pak Dedi dan saudara-saudara semua. Jadi pesan khusus saya kepada Bapak Ibu yang sekarang masih dalam kondisi masih positif ya, yakin bahwa pertolongan Allah itu datang, yakin. Dan jangan pernah sekalipun mengajak ngobrol setan yang selalu menakut-nakuti, memberikan rasa was-was. Itulah senjata setan supaya kita lemah. Padahal kalau kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani apa yang Allah perintahkan dan Rasulullah SAW contohkan, kita tidak ada rasa takut lagi. Dengan demikian tubuh kita juga akan menjadi lebih kuat merespon semua doa dan Allah pun turun tangan. Allah pun hadir ke Bapak Ibu. Rasakan itu. Jadi kuncinya memperbaiki diri dalam doanya, berkomitmen apabila sembuh ya Allah hamba akan memperbaiki diri ya Allah. Meningkatkan ibadah ya Allah. Tidak lagi melakukan perbuatan dosa. Komitmenlah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Baik, ada tata cara berdoa yang saya terapkan dalam psikoterapi yang saya terapkan kepada pasien-pasien, yaitu pendekatan doa sesuai dengan Allah contohkan dalam Al-Quran. Doanya Nabi Ayub diawali dengan istighfar, memuji Allah, kemudian urut-urutan doa dengan bahasa Indonesia yang saya tuliskan dalam buku Saku COVID itu. Kemudian ada doa Nabi Ayub, Al-Anbiya ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbani anni masani yadurru wa anta wa arhamur rahimin. Robbi Tuhanku,
hamba diuji dengan sebuah penyakit. Ya Allah, hamba memohon kesembuhan dari Engkau yang Maha Penyayang. Itu bahasa Al-Quran indah sekali. Maka Ibu, Bapak yakini bahwa ini adalah sakit doa yang dicontohkan oleh Nabi Ayub dan sembuh. Yakini Quran ini tidak pernah bohong, Bapak Ibu. Yakini masalahnya, mohon maaf, kemarin-kemarin belum tahu. Barangkali belum tahu, oh ternyata ada doa yang luar biasa dan Allah kabulkan. Allah kabulkan. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah sakit yang Bapak Ibu derita adalah bentuk kasih sayang Allah dan cara Allah dalam rangka meningkatkan iman kepada Bapak Ibu. Sabar dan sholat. Sebab itulah salah satu penolongnya. Wasta'inu bisobri wa sholah, innallaha ma'as sabirin. Sederhana sebenarnya. Orang banyak yang tahu dan hafal ayat ini. Tapi dalam implementasinya butuh ilmu, pengetahuan, dan bimbingan. Baik, Pak Dedi, karena waktu yang tidak bisa lama, saya pikir nanti diakhiri dengan tanya jawab ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.